Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan bersama-sama kajian subuh yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Zain MA. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam di atas kompak. Subuh-subuh jauh salam kudu kompak. Ini sudah kompak, biar lebih kompak lagi. Beli salam ke kebun nanas. Yang jawab salam didoain hutangnya pada lunas. Amin. Alhamdulillah, ini baik kompak nih kayaknya. Hah? Banyak betul ya, kalau hutang ya pada ya pada kompak deh kayaknya ya. Beli salam ke rumah Ibu Puji. Yang jawab salam didoain berangkat haji. Amin. Udah berangkat belum nih? Yang sudah berangkat mudah-mudahan berangkat haji lagi. Amin. Yang belum berangkat haji umroh mudah-mudahan bisa berangkat. Amin. Amin. Udah daftar? Udah. Ya kan? Tapi minimal kalaupun nggak daftar haji kosasi insya Allah bisa. Haji ongkos dikasih. Atau haji halimah hasil jual di rumah. Haji Sultana, Haji Gusuran Tanah gitu ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Adung Abdurrahman dan istri beliau ini kawan saya Ustazah namanya masih Muniro. Munaro. Iya, Munaro. Dulu terkenal ya Munaro itu Bang Oci datang. Treket. Jadi waktu saya dulu beliau di waktu kuliah di dulu YIN Pak. Ya dulu YIN, sekarang UIN. Saya aja lulus jadi SAG, sarjana agama. Aneh bilang sarjana agak gimana gitu. Nah dulu kan YIN, di YIN itu ada kampus IIKI, ya Po Munara ya. Depan ada IIKI, teman-teman nyebutnya itu kampus Undip, bukan Universitas di Penogoro, bukan di Semarang. Undip itu universitas depan di YIN persis. Jadi YIN dulu Pak, jadi Undip. Kalau sekarang karena jadi UIN Universitas Islam bukan Undip lagi, jadi Unduk, Universitas depan UIN. UIN persis. Di sini jamaah ada yang dari Bogor nggak nih? Dari Bogor ada yang dari Bogor? Oh dari Bogor. Itu kalau di Bogor ada kampus universitas, umpama ada kampus universitas 86 Bogor Donggala, kira-kira disingkat apa kira-kira itu? Ya, Universitas 86 Bogor Donggala, disingkat UDLE Bodong. Universitas 8 6 Bodong Donggala. Baik, ini udah diklik ya Bang ya? Sudah ya? Oke, alhamdulillah pada subuh kali ini sebetulnya udah lama pakai Adung nih dan teman-teman dulu di DMI minta saya ngisi karena kebetulan waktunya belum tepat. Ya alhamdulillah
Majelis Taklim As-Siddiqiyah saya bisa sowan nih. Kawan lama ini mah reunian aja ya. Ya reunian di Majelis Taklim As-Siddiqiyah ya di bawah Kiai Abdurrahman, namanya Abdurrahman Saleh, dikenal Adung. Ya memang begitu kalau orang Betawi ya. Namanya Abdurrahman aja ini betul Doraemon. Ya kan? Ya, namanya Abdurrahman panggil Doraemon, Yusuf Yosef ya. Yang repot namanya Franky dipanggil Pengki. Baik ayah dan bunda, kita akan membahas tentang kurban dan haji karena ini kayaknya temanya pas. Karena jamaah haji sudah mulai berangkat dan doakan. Alhamdulillah tahun ini saya berangkat lagi, Ustazah Munarah ya. Tahun ini berangkat lagi tanggal 14 Mei karena mintanya tanggal 11 Mei, ya udah siap gitu kan. Sambil sowan saya minta maaf ya. Mudah-mudahan minta doanya jamaah haji Indonesia, terutama saya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik dalam hal administrasi, keimigrasian, checkpoint ya. Luar biasa sekarang Bang Jago lagi galak sekarang ya. Sekarang belum lama itu jamaah haji ada yang menyatakan satu orang, entah dari Makassar dari mana, udah nyampe ke Jeddah di dokter tasnya. Gara-gara apa? Gara-gara tahun 2019 dia pernah kerja di Arab dan dia nggak cocok dengan majikannya, dia pulang. Akhirnya paspornya bermasalah tuh, blacklist. Bayangin mau pergi haji nggak jadi Pak. Makanya kita doain mudah-mudahan jamaah haji dengan kebijakan sekarang ini, karena kenapa tahun lalu 1.300 orang yang meninggal dunia. Makanya bikin kebijakan jangan sampai orang-orang pergi haji tanpa pakai visanya visa haji. Tahun kemarin tuh visa ziarah. Kalau beberapa tahun yang lalu namanya orang nyebut paspor hijau. Makanya ada orang pergi namanya hajinya Haji Halimah. Bukan hasil jual beli rumah, bukan Pak. Haji Halimah itu berangkat ke Halim pulang lagi ke rumah. Itu namanya apa? Haji Halimah. Yaitu makanya ini kan banyak ya. Paling kita berdoa gitu. Dan saya doakan sekali lagi yang belum berangkat haji, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Amin. Mau didoain? Ayo kita doa bareng-bareng. Mau nggak doa bareng-bareng? Allahumma ballighna Makkah wa Madinah wa Arafah warzuqna al-hajj al-mabrur warda 'anna waghfir lana warhamna anta maulana Pansurna alal qaumil kafirin. Itu artinya Allahumma balighna, ya Allah sampaikan kami bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Tapi kalau cuma Mekah dan Madinah aja itu namanya umrah. Tapi kalau ditambah wa Arafah berarti ibadah haji. Warzuqna al-hajj al-mabrur, dan berikanlah kami rizki memperoleh haji yang mabrur. Ada haji mabrur, ada haji mabrur, beda ya? Ada yang cerita itu sebetulnya kriteria haji yang mabrur gimana tuh Pak Ustadz? Apa ada tetangga saya, apa dia ya kriteria haji mabrur, mukanya bercahaya, badannya gemuk? Enggak, itu dia kagak sholat berjamaah. Sholatnya di mana? Itu makannya seringnya di hotel baik ya. Orang-orang berjamaah dia di hotel mana, makanya wajar kamu nggak pernah wajahnya nggak kena matahari gitu kira-kira ya dong ya. Jadi akhirnya wajahnya glowing gitu ya, badannya gemuk, makan dulu. Kalau sekarang haji di Indonesia itu namanya haji apa namanya? Ada model haji, ada haji ifrad, haji qiran, ada haji tamattu. Kalau haji tamattu itu berarti umrah terlebih dahulu baru
baru haji. Kalau haji qiran, haji dengan umroh itu berbarengan. Kalau haji ifrad berarti sendiri-sendiri itu haji sendiri, nanti umroh nanti selain bulan haji. Itu yang disebut haji tamattu. Indonesia pakai haji apa nih? Mayoritas salat tamattu. Ada yang mengatur, Ustadz, haji tamattu itu artinya apa? Tangi, mangan, turu gitu. Tangi artinya apa? Bangun, mangan, turu lagi. Ya ibadah. Nanti kalau orang ada ibadah haji, semua aktivitas dilepas kita. Ya udah, tangi, mangan, turu, tangi, banyak berzikir aja udah. Begitu kan? Makanya ada hal yang menarik sebelum kita membahas kitab At-Tadhib dan kita Durusul Fiqhiyah. Mari bersama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal dunia Allah ampuni dosanya. Amin. Guru-guru kita, orang-orang yang baik membangun Majlis Taklim As-Siddiqiyah yang sudah meninggal dunia Allah ampuni dosanya. Amin. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Dan orang tua kita yang masih hidup kita doain mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan panjang umurnya, diberikan kuat iman dan Islam, dan kita memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian kita diizinkan bisa berulang-ulang kali bisa berangkat haji dan umrah, dan Allah perkenankan kita memiliki rezeki-rezeki yang halal dan berkah saat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Subhanallah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumaila mu'allim fi hadal kitab Ad-Durusul Fiqhiyah. Sayyid Mustafa Diba Al-Lugha نفعنا الله به وبعلمه في دارين ومعلم في هذا في دروس الفقهية سيد عبد الرحمن الصقر نفعنا الله به وبعلمه في دارين ولأئمة المجتهدين وعلماء العاملين في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خمسة أطفي بها هر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Kita coba bahas tentang ibadah kurban. Kurban itu ternyata kalau menurut Imam Syafi'i termasuk mazhab Syafi'i, kurban itu hukumnya adalah sunnatun muakkadah. Ternyata tidak hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, hukum berkurban itulah sunnah
yang sangat dianjurkan. Beda dengan mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah itu menyatakan hukum berkurban itu adalah wajib. Apa yang dimaksud dengan ibadah kurban? Wal udhiyatu, apa yang dimaksud dengan ibadah kurban? Wa hiya ma yudbahu minal ibili awil baqari awil ma'zi awil ghanami yaumal 'aid. Jadi yang dimaksud dengan berkurban itu adalah menyembelih min bahimatil an'am, yaitu hewan ternak. Apa saja? Minal ibili. Ibili itu apa ini? Onta atau jamal. Jamal itu onta. Sekarang saya tanya, bapak-bapak pernah lihat onta kan? Kalau nggak pernah lihat onta, nanti keragunan. Ada onta tuh. Ya, ada onta tuh di Ragunan. Saya kalau menunaikan ibadah haji dan umroh, ternyata lihat anak kecil orang Arab salut tuh. Anak kecil di Arab pinter bahasa Arab, coba itu. Coba itu. Anak kecil ya dengan anak kecil. Di Inggris juga ya. Di Inggris juga anak kecil pinter bahasa Inggris. Di Sunda, di Betawi ya. Juga pinter bahasa. Tapi ada. Dia bertahun-tahun di Arab, nggak bisa bahasa Arab, ontak namanya. Coba kalau tanya, mas muka, gitu. Cuman ibu-ibu kan sering masak nih. Saya mau tanya kira-kira bedanya onta sama kangkung beda apa enggak, Mak? Beda, onta binatang, kangkung sayuran. Bener Pak, tapi ada lagi bedanya. Onta sama kangkung itu beda. Kalau onta di Arab, kangkung di Urap. Jadi apa bedanya? Onta sama kangkung. Kalau onta di apa? Di Arab, kangkung di Urap. Ini kayak Ustazah Munaro sama Kiai Agung ini kan hidungnya mancing-mancing nih. Ini kan ini ya, kayak orang Arab gitu ya. Arab cuma ada Arab Timur Tengah, ada Arab Maklum, yang mana kira-kira? Nah, disebutkan minal ibili dari onta, Pak. Onta awil bakari, sapi. Tapi kalau di Indonesia bukan hanya sapi aja, jamus. Jamus itu kerbau. Ikan kerbau. Dulu kalau di Betawi, di sini mereka Betawi, Sunda, Jawa nih. Campur ya. Kolaborasi. Kalau kayak itu orang mana nih? Orang Rengas, iya. Kalau Ustazah Muna orang mana nih? Orang Bitaro ya. Orang Sunda. Orang Jakarta. Orang Jakarta sama Tangsel. Iya. Dulu beda apa namanya? Dulu sih kita Jawa Barat, ya. Sekarang jadi Banten. Nah, dulu. Oke, baik. Ini disebutkan dari awil bakari, sapi. Ternyata di Indonesia itu bukan hanya sapi. Gimana kalau jamus? Jamus itu kerbau. Kerbau itu atau bahasa Indonesia buffalo. Bukan buffalo, bukan. Buffalo, ya aja. Buffalo tuh aja kan. Nah, buffalo itu kerbau. Makanya ada yang nanya, kerbau apa? Kebo ya, orang cepat tahu itu kebo. Kebo apa yang sering kecapean? Kebo apa kira-kira Pak? Ke Bogor jalan kaki coba. Jadi kebo gitu ya, ke Bogor jalan kaki. Nah, awil bakari, awil mazi, awil ghanami. Jadi hewan yang bisa dikurbankan itu adalah onta, sapi, ya kan tadi boleh jadi kebo, ya kan, kerbau. Kalau orang Padang itu bukan kerbau, bukan kebo, kabau. Pakai istilah Minang, kabau, menak, adu, kerbau.
awil marzi awil ghanami, termasuk kibas kambing domba, termasuk kambing Jawa. Kalau di Indonesia ini ketika kita menyembelih hewan sapi, itu ternyata sapi kan macam-macam. Ada sapi benggala, benggala apa ya? Yang warna putih itu, sapi benggala, ada sapi dari Lombok, ada yang dari Bali, ya kan, sapi limosin. Tapi bapak-bapak kalau pengen berkurban, saya sarankan bapak-bapak jangan beli sapi dari Kuningan ya kan. Sapi Kuningan nggak boleh. Ya, ada susah. Kecuali sapi Kuningan itu dijual, duitnya dibeli kambing lagi, beli sapi itu boleh. Jadi sapi dari Kuningan nggak boleh ya. Nah, oke. Kapan kita menyembelih hewan kurban? Saya mau tanya, kalau di Indonesia berapa hari menyembelih hewan kurban? Berapa hari, Pak? 3 hari. Berapa kilo? Iya. Kebanyakan di Indonesia cuma 1 hari. Pas Idul Adha selesai, nggak ada lagi motong. Kecuali hari Idul Adha barengan sama Jumat, digeser tuh, bukan hari Jumat, tapi hari Sabtu. Berarti tanggal 10 atau 11 doang. Sebetulnya menyembelih hewan kurban, bahimatul an'am, binatang ternak itu tidak hanya tanggal 10, 11, 12, 13 yang disebutkan Yaumul Aid. Itu Yaumul Aid itu berarti hari Idul Adha, tanggal berapa? 10 Zulhijjah wal ayyam tasrik, dan hari tasrik. Tasrik itu artinya ngejemur dendeng. Kalau sekarang taruh di kulkas gitu ya, cara menyimpannya. Kalau dulu biar awet ya dijemur dendeng. Nah, Yaumul Aid wal ayyam tasrik, tasrik itu 11, 12, 13. Tambah tanggal 10 tadi 10, 11, 12, 13, berapa berarti? 4. Makanya di dalam penjelasan disebutkan kapan waktu penyembelihan. Wa waktu zabihi, waktu menyembelih hewan kurban, min waktu sholatil Id, yaitu ketika sholat Id sudah selesai, yang disebut dengan al-udhiyah atau wahaya, waktu duha. Karena sholat Id memang dilaksanakan ketika waktu duha. Ada yang setengah 7 udah mulai ya, ada yang jam 7 sudah mulai, rata-rata jam 8 udah selesai, ya kan? Nah, baru udah mulai tuh siap-siap. Kiai Anu goloknya udah disiapin, ya kan? Ini goloknya ada 8 atau 5 ya. Ya, kan? Ya, emang kenapa dia 8 kali jualan? Siapa tahu ada yang mesen, gitu ya. Oke. Nah, waktunya min waktu sholatil Id, yaitu ketika 10 Zulhijjah ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tasrik, yaitu sampai terbenam matahari min akhir ayyamit tasrik, tanggal berapa? 13 Zulhijjah. Makanya ketika ada waktu menyembelih hewan kurban, maka disunahkan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada jamaah yang dia waktu ngajinya ngantuk. Bukan Idul Adha takbiran 4 hari, Idul Fitri takbiran 4 hari. Ini namanya angel. Tahu angel nih? Ya, susah deh. Angel itu. Dikatakan, lah baca takbiran. Dia itu karena dia kalau takbiran Idul Fitri ya 1 hari selesai. Tapi kalau Idul Adha saya tadi 4 hari, 10, 11, 12, 13, ya kan? Itu yang disebut tadi. Apa tujuan kita berkurban? Ternyata disebutkan taqarruban ilallahi azza wa jalla,
itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban mendekatkan diri kepada Allah, haji juga karena Allah. Coba kita simak kenapa berbeda imam mazhab ini. 3 imam mazhab menyatakan sunnah, tapi Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi menyatakan adalah wajib. Dalilnya sama, yaitu surah Al-Kautsar ayat berapa? Ayat 2. Wadalla ala dzalika ayatun minha, dalil yang menjelaskan ternyata terjadi perbedaan pendapat imam mazhab. Ada yang sunnatun muakkadatun, ada yang menyatakan wajib, yaitu ketika memahami surah Al-Kautsar ayat 2. Ini pada hafal semuanya kan, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah li rabbika, karena betul-betul karena Allah, li rabbika Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah li rabbika karena Tuhanmu. Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi memaknainya fasolli ini adalah fil amr. Makanya kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita yang belajar di pesantren, ada kaidah usul yang menyatakan al aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya dalam perintah itu menandakan wajib. Fasolli ini kan fil amr, maka sholatlah. Maka yang dimaknai oleh mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah, fasolli itu artinya sholatlah, nanti wajib. Shollu al-maktubah, sholatlah oleh kamu kalian, sholat wajib. Sholat apa? Sholat fardu hukumnya apa? Wajib. Maka mazhab Hanafi menyatakan sholat adalah wajib. Wanhar ada waw atof, termasuk juga wanhar, berkurbanlah juga perintah juga. Maka ketika sholat fardu wajib, maka berkurban menjadi wajib. Itulah pendapat Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, berbeda dengan 3 imam mazhab tadi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Fasolli itu yang dimaksud adalah bukan sholatul maktubah, tapi adalah sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha hukumnya apa? Sunnatul muakkadah. Kalau begitu berkurban juga sunnah. Ini disebutkan fasolli li rabbika wanhar, ay sholli al-ida wadba al-mudhaiyah. Yang artinya kurang lebih sholatlah Idul Adha, karena hukumnya adalah sunnatun muakkadatun wadbah al-udhiyah, dan berkurbanlah, sembelilah hewan kurban. Wasabata fi dzalika hadisun minha, itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tohan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sanad Anas bin Malik, tohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabisyaini amlahaini akranain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 kibas. 2 kibas itu berarti 2 ekor domba. Domba kalau bahasa Inggrisnya son. Makanya anak-anak kita sering, cucu kita nonton Sound the Sheep. Nah, ya. Tadi kan ada Pak, Ibu, Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak milih yang mana berkurbannya nih? Dengan onta, ada 3 tadi ya? Onta, sapi, kambing, atau yang keempat perasaan, yang mana kira-kira? Perasaan kan ini? Kalau udah bicara perasaan, nyanyi Roma Irama kan, udah nyanyi-nyanyi yang lain juga ada, nyanyi-nyanyi jadul. Ada pengemis lewat, ya kan, karena dia pelit, ya kan, dia baca koran. Dulu pakai koran kan, baca koran itu pakai nyanyi lagu apa Mas Harbi kan, rasa cinta, gitu ya. Masih anget kan? Ini saya lihat kan
Saya ini termasuk generasi bukan milenial nih. Kalau milenial kan tahun 79. Kalau saya 78 berarti bukan milenial. Kalau ada generasi ada dua Pak. Ada generasi milenial lahir tahun 79, berarti usianya 46 tahun nih Pak. Generasi milenial. Sampai dia usia 26 tahun tuh milenial. Ini kalau bapak-bapak saya mau tanya, kira-kira generasi milenial apa kolonial nih? Generasi mana Pak? Nih, ada tuh yang gitu kalau lagu yang lain tahun 78, 79, 80 atau 70 itu ada perasaan itu pengamen harapannya dikasih uang. Ya kan dia lihat tuh yang punya rumah lagi baca koran, akhirnya lagi nyanyi. Ya kan rasa cinta gitu ya pasti ada, nyambung ya wajar kan, udah lahir nih. Ya generasinya kolonial. Ada makhluk yang bernyawa gitu ya, sejak dulu hingga kini tetap suci nan abadi gitu ya, takkan hilang selamanya. Terus apa? Sampai akhir masa. Lo apa aja Pak? Rendungkanlah. Itu udah amat agak dibagi-bagi, pelitnya minta ampun. Anaknya dikasih tahu, bilang bapak agak ada. Akhirnya dikasih tahu, Bang Amin bang ada, bapak lagi nggak ada. Lah kan dia tahu bapaknya lagi baca, kan diterusin. Perasaan tadi ada, kok bilangnya enggak ada. Gua sumpahin ketiban tangga, biar bininya jadi. Itu gara-gara disumpahin ketiban tangga keluar duit 200.000. Masa sedekah aja udah disumpahin ketiban biar tsunami-nya, biar bininya jadi. Saya tanya nih kalau di sekitar Majelis Taklim As-Siddiqiyah ini yang meninggal dunia rata-rata bapak-bapak duluan apa ibu-ibu? Jawab. Gak usah jawab, mau jawab malu kali ya. Sekarang banyakkan mana anak yatim apa anak piatu? Hah? Anak yatim. Kalau anak yatim berarti kesimpulannya yang meninggal duluan bapaknya. Benar gak nih? Ada yang nanya Pak Ustaz, ini kan saya tuh panas-panas sekolah ya. Ini rata-rata tampangnya kalau saya lihat dari orang ganteng-ganteng ibu-ibu cantik-cantik semua ini, tampangnya kayak alumni pesantren semuanya nih. Benar ya? Ada sih kan? Ini semuanya rata-rata alumni pesantren, minimal pesantren kilat. Satu hari doang. Kadang-kadang cuma sejam. Oke. Ini kita diingatkan nih. Ternyata kembali berkorban itulah bentuk cinta, berkorban. Bagaimana cinta antara cinta kepada anak atau cinta kepada Allah. Dalam surah Shofat dia berikan ayat 102, ayat 107. Bagaimana bentuknya? Bahkan surah Shofat ayat 100 itu kan doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli. Bayangkan ayahanda usia 80 tahunan belum punya anak. Di sini saya mau tanya, ada yang belum punya anak ya? Ada yang belum punya anak? Bayangin, kita masih bersyukur cuma berapa tahun Pak? 15 tahun, 20 tahun.
Nabi Ibrahim berapa tahun? Ada riwayat katakan 87 tahun baru berdoa, Rabbi habli minas sholihin, kasih keturunan yang baik. Tapi apa terjadi? Udah penantian yang luar biasa dahsyat. Ternyata apa? Sudah lahir, udah gede, balama balagu mau saya, wala ya bunaya, dapat wahyu untuk disuruh nyembelih anaknya. Kan antara cinta anak apa cinta kepada Allah? Ternyata cinta kepada Allah, tapi ada hal yang menarik, pelajaran Pak. Dalam melaksanakan aktivitas kita sebagai ayah, jangan kita lebih cenderung otoriter Pak. Anak kita mau dipondokin pesantren, kita tanya juga mau nggak neng, ya kan? Mau nggak? Contohnya Nabi Ibrahim aja dengan Nabi Ismail. Falamma balagha masaya qala ya bunayya ini awafil mana. Manggil anak aja pakai ya bunayya, bukan ya walad. Walad itu anak. Beda kalau kita haji sama umrah yang kedengar bahasa Arab, torik, ya kan? Ya kan? Itu jalan. Ya kan, ya Allah, gitu kan? Sampai ada orang punya anak namanya Torik, katanya baru lahir udah pergi haji, coba itu. Dalam kandungan udah pergi haji itu. Nah, ayahanda bunda, tujuan kita berkurban itu kalau taqarruban Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Fasholli rabbika, karena Allah termasuk dalam haji. Haji itu surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lillah, karena Allah. Bahkan antara kurban dengan haji itu tidak hanya karena Allah, semuanya harus takwa. Ayahanda kalau niat berkurban tahun ini, tahun yang sebelumnya sudah melaksanakan kurban, kambing yang disembelih, sapi dan unta dan sebagainya disembelih, darahnya dicucurkan ke muka bumi, dagingnya dibagi-bagikan, itu pada prinsipnya nggak akan sampai kepada Allah SWT. Yang sampai cuma takwanya Pak. Maka itu bisa kita lihat dalam surah Al-Hajj, surah 2 ayat 37, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Lan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya never artinya apa? Dia akan pernah. Berarti nggak pernah nyampe. Never, lan, yanallah, nun mati ketemu dengan ya, bacanya apa? Idgham biguna. Ada model guru ngaji sekarang pakai qasidah. Pernah dengar itu? Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Itu tajwid Pak. Ummi tajibul gunnah, ummi inna kuban wa nun mati ketemu dengan wa, jadi apa? Idgham diguna kubau wa kan nun mati itu alif izhar kan anyam nun mati itu ya jadi idgham ayam ditambah mim mati dengan ba, jadi apa? Bukan ikrab nun mati, ikhfa samawi ditambah sama sambal nun mati temumbak jadi sambal baru iklab ya kan, sambal. Terus apa lagi?
samang kokak nun mati dengan samang nun mati dengan kok jadi ikhfa samang kokak apa tuh kira kok kan kok ya kan samang kokak samang coba bareng-bareng apal kan bawa apal nggak ayo bareng-bareng Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama hambal sama kokok sama tinggi Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal sama kokak sama kak pas saya tanya bapak ngaji apa pokoknya semangkok aja ini kita sampai jam berapa nih? Kayak dong bukan apa karena nih tadi pas setengah 3 main saya nih tadi ceramah sampai setengah 3 coba bayangin pak iya sekali setengah 3 bu 72 lewat tuh lewat 45 42 itu antara saya belum naik nah oleh karenanya ayahanda bunda disebutkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabsain amlahaini aqranain Nabi menyembelih hewan kurban yaitu dengan 2 kibas amlahaini aqranain. Apa makna amlahain aqranain? Itu disebutkan alladzi bayatu aksar min sawadi. Jadi maksudnya itu adalah amlahain yang warnanya ada warna hitam, ada warna putih. Mata kita juga ada hitam, ada putih. Ada nggak orang yang matanya putih semuanya? Ada belekan. Belekan. Atau sudah meninggal dunia. Kalau udah meninggal dunia udah nggak ada mata hitam itu, kalau udah dibalik tuh. Coba cek kalian. Coba cek lah. Itu udah meninggal dunia. Hidup di dunia, gitu kan? Sebentar saja, sekedar mampir, sekedar. Apa makna amlahin? Al-amlah alladhi bayadu aksar min sawadi. Yang maksudnya amlah itu 2 warna putih sama hitam. Tapi disebutkan alladhi bayadu yang warna putihnya aksar lebih dominan. Dominan nanti apa? Lebih banyak min sawadi dibanding warna hitam. Begitu kira-kira. Nabi berkurban dengan 2 kibas, yaitu tadi amlahain, aqranain dan bertanduk, keduanya bertanduk. Nah ini yang disebutkan dalam hadis zabahuma biyadi. Nabi menyembelih kedua kambing tersebut dengan tangannya. Maka disunahkan kalau kita bisa menyembelih sendiri, kalau nggak bisa minimal nyaksiin, begitu kan? Kalau nggak bisa ya kita dipotoin biar ketahuan oh udah disembelih, kan gitu ya. Nah kemudian wasama ketika menyembelih wasama baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, wa kabar bertakbir Bismillah, Allahu Akbar. Itu pisaunya yang tajam, Pak. Makanya penyembelihan cara Islam ini dulu pernah dikritik oleh orang-orang Barat. Islam ini kejam. Emang kenapa? Karena bisa langsung mati gitu kan. Ada menyatakan wah kalau itu lebih bagus dipukul, diapain saja.
Ternyata orang dari luar negeri namanya Profesor Wilhelm dari Harvard University dan Profesor Hazim, Dr. Hazim meneliti. Ternyata cara penyembelihan cara Islam itu lebih hebat, lebih memiliki rasa sifat kebinatangan. Dilakukan uji coba. Yang pertama, sapi atau kambing yang disembelih dengan cara Islam itu berarti kan pisaunya tajam tuh, bro, 3 uratnya putus, dikasih chip, tahu chip Pak, yang bisa kedetek di kepala sama di jantung. Ketika disembelih dengan cara Islam tadi, ternyata apa yang terjadi? Di chip di kepala itu menandakan tidak ada perubahan, tidak merasakan sakit. Dan kalau yang di jantungnya, EKG itu detik jantungnya kencang, kayak seperti mengumpat. Makanya kan kenapa darahnya kan keluar. Ketika darahnya keluar bersih, maka dicek. Menurut ilmu kedokteran, dagingnya itu tidak ada bakteri karena kenapa? Darahnya sudah keluar. Nah, dibanding langsung dipukul mati, darahnya masih banyak penyakit. Ini yang disebutkan cara penyembelihan Islam itu wajar disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu memberikan rahmat bagi alam. Nah, kemudian bayangkan tadi tidak akan sampai kata Allah la yanalullahu luhumuha wala dimawha walakin yanalut taqwa minkum. Yang sampai adalah takwa. Sekarang kita periksa haji. Haji juga sama. Bukan hanya lillah. Perbekalan yang paling dahsyat adalah takwa. Bisa simak dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Di antara yang disebutkan wa tazawwadu, dan berbekal baiklah, berbekalan. Ternyata perbekalan yang paling baik bagi orang berhaji adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi at-taqwa. Ternyata perbekalan yang paling dahsyat adalah takwa. Khairuz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Ini udah ada yang lihat, jam udah selesai nih kayaknya. Ya kan? Ya udahlah gitu kayaknya. Karena Bapak udah ngeliat jam tadi ya. Udah ngeliat jam, udah kita udah selesai lagi. Saya tadi Bapak karena ini aja nih. Iya, belum selesai. Baik. Sebelum kita selesaikan, tadi kita bahas 10 menit saja. Apa bedanya sapi berapa orang dan kambing berapa orang? Wa tuzyul albadanatu an sab'atin. Kalau onta patungannya 7 orang, wal baqaratu an sab'atin. Sapi juga 7 orang, wasatu an wahidin. Kambing berapa? 1 atau 2? Kalau 2 tadi Nabi menyembelih 2 ekor kambing. Dan Nabi berdoa tadi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifaima, dan meletakkan kakinya itu di kambing, sisi kambing. Oke, kemudian apa dalilnya? Al-badanatu wahidul ibil, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur sanad Jabir bin Abdullah. Ada riwayat menyatakan naharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah berkurban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah. Al-badan ata'an sab'atin, yaitu 1 ekor onta berapa orang? 7 orang. Wal baqarah ta'an sab'atin, dan yang tadi sapi berapa orang ya? Dan 7. Maka termasuk juga wasatu an waidin, dan 1 ekor kambing juga buat 1. Ada hikmah yang sangat penting. Kenapa ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya, yang diganti adalah kambing? Ada pesan, jangan kau bunuh manusia. Karena kenapa? Allah telah muliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Yang kau bunuh adalah binatang. Walaupun binatang sudah kita sembelih, pada dasarnya yang disembelih adalah sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Merasa haus, merasa paling pintar, merasa pengen menguasai, dan semuanya
termasuk dalam melempar jumrah atau melempar jamrah. Ketika melempar jamrah 7 kerikil, walaupun pada prinsipnya filosofinya melempar setan yang paling berat adalah di dalam hati kita. Saya tahun kemarin berangkat haji, ketemu sama Cah Lontong. Tahu Cah Lontong? Cah Lontong saya tanya, karena memang bareng sama di tenda Minanya, travelnya beda. Cah Lontong mau kemana? Mau melempar jumroh. Saya bilang ini batunya gede-gede banget. Kata dia, biar setannya tahu rasa. Kata dia, biar setannya tahu rasa. Saya bercandain begini, Cah Lontong. Nanti kalau Cah Lontong melempar, ya kan, tiba-tiba batunya nyampe kata setan, sesama setan jangan saling melempar. Terus saya bilang, Cah Lontong nanti kalau melempar jumroh, ya kan, saya bilang jangan pakai sendal. Terus kalau nggak pakai sendal saya pakai apa? Ya pakai batu gitu ya. Karena melempar jumroh nggak bisa pakai sendal. Makanya pakai. Mana nih? Begitu kan? Tadi kembali sebetulnya ada kesamaannya. Baik kurban maupun haji tidak hanya karena Allah, tidak hanya bertakwa, termasuk juga tadi ternyata setan, sifat kebinatangan yang ada di diri kita itu yang harus dihilangkan. Apalagi kata Nabi SAW, haji yang mabrur itu tidak ada ganjaran melainkan surga. Wal hajjil mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada ganjaran melainkan adalah surga. Sampai suatu saat Nabi ditanya oleh sahabat, qila albir, apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur? Nabi menjelaskan, it'amut ta'am wa ifsa'us salat. Yang dimaksud dengan haji yang mabrur itu adalah kita memberi makan kepada orang lain. Bukan hanya pas walimatus safar saja. Bukan hanya ketika kita di Madinah dilaksanakan ibadah haji, termasuk di Mekah, Al-Muznah di sana. Tapi ketika pulang juga kita it'am ta'am, memberi makan, wa ifsa'us salam, memberikan kedamaian. Jangan sampai sama tetangga berantem mulu. Ada nggak? Ada nggak? Mana orangnya? Tapi di sini mah nggak ada. Sampai ada pakai pantun lagi. Si kini kegondang dia gitu. Orang iri karena hidupnya nggak bahagia, gitu ya. Si kini ke Purbalingga, orang iri karena ngepoin tetangga. Coba, ya kan? Gara-gara apa tadi itu ya? Nah ini sebetulnya haji pesannya tadi kita baik, bukan hanya setan yang dilempar dalam diri kita pulang. Sifat kebinatangan, sifat kesetanan, harapan itu ta'am, memberi makan, wa ifsa'us salam. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad pun disebutkan, it'amut ta'am wa tibul kalam, memberi makan dan perkataannya baik. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur? Ternyata disebutkan haji yang mabrur itu yang nampak, terlihat bekasnya, asarnya. Al-hajjul mabrur, kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam, wa adillatuhu al-hajjul mabrur. Yang dimaksud dengan haji yang mabrur apa itu? Di antaranya alladzi yadharu atharu bil istiqomatil haji ba'dal hajj. Yang dimaksud haji mabrur itu kata Syekh Wahbah, ternyata nampak pengaruhnya ketika dia pergi haji, manasiknya bagus, sholat jamaahnya baik, zikirnya baik, baca Qurannya baik, nanti pulang ke Indonesia juga sama, rajin berjamaah, amin, rajin sedekah, amin, rajin ngasih makanan, amin. Itu yang disebutkan tadi, bil istiqomati al-hajj. Dia istiqomah, bukan istiqomah orang-orang Pakistan masih di Kiyah lain. Istiqomah bisa artinya konsisten, komitmen terus konsisten. Tapi ada juga istiqomah artinya beda. Apaan tuh istiqomah? Istri 3 dikontrakin rumah. Istiqomah. Tapi kalau Kiai Adem istiqomah lain, ya kan?
ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ya, bisa aja Munaro ya. Tapi beliau insya Allah termasuk suami yang setia, alhamdulillah. Bukan setiap tikungan ada. Baik, barangkali ini saja sebagai kutipan terakhir. Mari kita simak pendapat Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang menjelaskan bagaimana manfaat haji mabrur. Maka disebutkan orang yang haji mabrur itu dosanya Pak seperti bayi yang baru lahir. Al-hajjul mabrur alladzi ayyarji'a min dunubihi kayaumi waladatu ummuhu. Yang ketika orang yang haji mabrur itu diibaratkan Mbak, dosanya itu kembali ke nol, bukan hanya bensin loh. Kayaumi waladatu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir. Bahkan dipertegas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, apa yang dimaksud dengan haji mabrur, qila al-mabrur, apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur. Ternyata kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ada dua ayat, alladzi la yuqalituhu ismun walladzi la riya'a fihi. Yang artinya ada dua Pak. Yang dimaksud dengan haji mabrur itu dia tidak bercampur melaksanakan maksiat baik waktu dia haji maupun setelah haji, wala riya'a fihi, dan tidak riya pamer pengen dibilang Pak Haji, Bu Haji, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja ya, kayak dong ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita baca salawat dulu. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat buat kita, ilmu kita. Mudah-mudahan kalau Allah berkenankan kita memiliki rezeki bisa berkurban. Mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan kita sehat walafiat. Kita doakan jamaah haji Indonesia yang berangkat tahun 2025 diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hal administrasi, keimigrasian, termasuk checkpoint dan semuanya, manasik haji dan balik lagi sehat walafiat. Bahagia berjumpa dengan temannya, berjumpa dengan istrinya, keluarganya, dan berjumpa dengan masyarakat yang ada. Berpulang memperoleh haji yang mabrur. Ala hadiniyah al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa
وسلم. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتباركنا من بعده الا تباركا معصوما. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami di Majelis Talim As-Siddiqiyah ini ya Allah perkumpulan yang penuh dengan berkah ya Allah. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Berbekalilah kami dengan iman dan takwa ya Allah. Ya Allah ya Fattah ya Razak, Kau yang Maha Pemberi rezeki ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal dan berkah ya Allah, agar kami bisa menafkahi anak-anak kami dengan rezeki yang halal dan berkah ya Allah. Jadikanlah ya Allah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami yang saat kami meninggal dunia menjadi anak yang saleh dan salihah ya Allah, yang mendoakan kami saat meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah kami ya Allah agar kami bisa menunaikan ibadah haji ya Allah. Kami yang sudah menunaikan ibadah haji ya Allah, izinkanlah kami bisa menunaikan ibadah haji kembali ya Allah, menunaikan ibadah umrah kembali ya Allah. Kami yang belum berangkat haji dan umrah ya Allah, izinkanlah kami ya Allah agar kami bisa menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah wa Arafah warzuqna al-hajja al-mabrur warda 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alhu hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan maskura wa dhanbana dhanban maghfura wa 'amalana 'amalan salihan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam wallahu muwaffiq ila dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.